Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya ini perkenalkan, nama saya Jimmy Carter, Sarjana Pendidikan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sigi. Pada kesempatan saat ini saya akan membawakan materi pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Dan kesempatan ini adalah merupakan aksi nyata dari kami calon guru penggerak, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Sekali lagi, penerapan budaya positif di sekolah. Sebagai umat yang beragama, patutlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kasih dan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan kegiatan rutin kita dalam komunitas pelajar kita di sekolah ini. Baik, itu perkenalan singkat dari saya, dan selanjutnya sebelumnya ada ya, Bapak dan Ibu, ini yang menjadi materi pada pagi hari ini dalam diskusi kita atau dalam pemaparan saya sebagai narasumber pada kesempatan ini. Materi yang pertama, ya, ini adalah serangkaian dari materi budaya positif. Saya mengangkat ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, 5 posisi kontrol guru. Yang kedua, segitiga restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Itu adalah 3 materi yang akan saya paparkan kepada Bapak dan Ibu. Ini adalah materi-materi yang kami dapatkan dalam program guru penggerak. Ya, untuk memanaskan suasana, mari saja kita berdiri dulu. Ada ice breaking, saya pandu ice breakingnya begini. Kalau saya bilang tepuk pagi, berarti tepuknya 1 kali. Kita coba. Tepuk pagi. Nah, kalau siang berapa kali? 2 kali. Siang. Sore 3 kali. Nah, kalau malam? Kalau malam setengah tepuk, atau tepuk yang tidak jadi. Coba kita tes malam. Iya. Jadi jangan kasihkan pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam 4 kali. Hati-hati. Nanti saya ajak. Kita coba ya. Tepuk pagi. Siang, pagi, malam. Ya, ada yang bunyi. Ibu Arni dan Bapak Rehan. Oke, kita ulang lagi ya. Fokus. Ini karena kita akan masuk dalam materi, kita harus fokus, Bapak Ibu. Masih pagi. Ayo, fokus. Tepuk siang, pagi, sore, malam. Ya. Ibu Nani di belakang bunyi lagi. Ya, tidak apa-apa. Oke. Mari Ibu, silakan duduk. Satukan lagi ya. Kita usahakan tidak ada yang salah. Tepuk pagi, malam. Iya, luar biasa. Siang, pagi, malam. Iya, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu, ini materi kita 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5. Kita akan lihat selama ini kita banyak di posisi yang mana. Yang mana sih yang baik, yang mana sih yang sedang, dan jangan sama sekali. Kita akan lihat. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, posisi pemantau.
Yang kelima, posisi manajer. Nah, ini contoh-contoh perbedaannya. Kita bisa lihat, misalnya guru berbuat, perilaku guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini maksudnya posisi kontrol di sini adalah ketika kita menghadapi permasalahan yang siswa atau kasus dari seorang siswa atau beberapa siswa. Jadi bagaimana sih kita merespon kasus? Nah, kalau guru pembuat bersalah, dia biasa berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini. Ibu kecewa. Nah, dibuatlah rasa bersalah sama siswa. Sebagai teman, ada juga guru yang sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Posisi sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi dia hitung dan mengukur. Nah, ada posisi yang terakhir, posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, guru berkata, penghukum dia biasa berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi betul-betul yang diberikan kepada siswa hendak menghukum. Jadi kayak ada ancaman, karena menghukum. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ya seperti itu. Berarti dia pokoknya dikasih bersalah sama siswa. Seolah-olah itu salah, dia dipancing. Kalau teman, nah ini seperti ini. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Jadi seperti akrab, seperti teman biasa bagi siswa. Jadi seperti setara mereka. Posisi pemantau, nah selalu ditanya, apa peraturannya? Apa peraturannya? Ya seperti itu. Tapi manajer, apa yang kita yakin, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti begitu. Hasilnya, Bapak Ibu bisa kita lihat. Kalau di penghukum, siswa kebanyakan menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kalau dia membuat rasa bersalah, siswa kebanyakan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong juga. Ya, kalau dia menyangkal, dia akan berbohong. Sebagai teman, hasilnya itu ada ketergantungan. Kalau pemantau, dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, hanya bila diawasi. Ada guru sana. Jadi ada. Tapi kalau manajer menguatkan pribadi. Nah, ini selanjutnya. Dan terakhir, ada dampak pada murid. Yang terakhir saya jelaskan. Dia akan mengulangi kesalahan karena dihukum. Kalau dia bisa lewati itu hukum, gampang lagi bagi dia untuk melakukan kesalahan. Karena batasnya hanya dia laksanakan hukuman, dia lolos. Kalau membuat rasa bersalah, dia pasti merasa rendah diri. Karena dipancing terus untuk dia bilang salah, merendah. Kalau teman, dia menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Ya. Karena dia dibantu terus tadi dengan bujukan dan lain-lain. Jadi dia akan lemah, dia tidak mandiri. Kalau kita sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan pada posisi manajer, dampaknya pada murid, mereka akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bisa melihat di bagian mana sudah kita sering, atau mungkin kadang jadi teman, kadang jadi penghukum. Paling puncak sudah jadi penghukum nih, tiba-tiba langsung dihukum. Belum ditanya, dari mana kau? Langsung dihukum, belum ditahu alasan. Nah, kadang juga kita sebagai pemantau. Nah, dan di atas ada identitas. Ada identitas gagal, identitas berhasil sukses, sama. Tapi di dalam kurungnya coba diperhatikan,
ada kontrol dari luar bagi siswa ini ya, berarti itu kontrol dari luar dirinya siswa. Sedangkan kalau manajer kontrolnya dari diri. Jadi ibaratnya pada posisi manajer itu siswa yang diajar untuk mengontrol dirinya. Jadi ketika dia salah, dia akan ada caranya, nanti kita akan lihat. Lanjut Pak Edu. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Posisi pembuat orang merasa bersalah. Jadi kalau sudah pernah Bapak Ibu begitu, kecewa ibu dengan kau bikin ibu begini, ibu kecewa. Ibu harap kamu, jadi membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Nah biasanya kalau lomba-lomba sudah bad mood anak-anak, ayolah, ayo lakukan. Ya, jadi dia dibujuk seperti teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu pemantau. Jadi dia selalu dengan ada pihak penghargaan. Nah sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi manajer itu dipancing lagi dia untuk berpikir. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Ya seperti itu. Lanjut Pak Edu. Nah sedikit ada video, kita bisa simak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Glosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Ya, ini posisi kedua. Kasusnya sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, posisi ketiga sebagai posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini posisi manajer yang dianjurkan dalam ya bagi kita semua ini paling dianjurkan. Sebisanya kita seperti ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif ya. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi video tentang 5 posisi kontrol guru pada satu kasus atau permasalahan siswa, dan sama kasusnya tapi cara penanganannya yang berbeda. Ya, mungkin Bapak Ibu satu pendapat, silakan. Apa sih yang didapat dari video tadi? Apakah ada umpan balik atau manfaat yang didapat? Silakan, siapa yang bisa? Ada mic? Oh iya, Ibu Arni silakan. Iya, terima kasih. Berdiri Bu. Dari video yang sudah kita saksikan tadi, sangat bermanfaat bagi saya secara pribadi sebagai guru ya. Nah,
dari kelima kontrol tadi itu di dalamnya saya sudah pernah melakukan. Namun ketika melihat dari video tadi, saya menjadi menyadarkan diri saya, sehingga saya berusaha untuk menjadi posisi kontrol yang kelima. Ya, ada lagi Ibu Ivana? Cukup 2 ya? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dengan menonton video tadi 5 kontrol guru, yang dimana di dalamnya yaitu kita sebagai guru sudah kalau untuk saya dari 5 kontrol guru tadi sudah saya lakukan, baik itu dengan tidak sadar, yaitu menghukum sebagai teman, kemudian membuat siswa itu merasa bersalah, dan dari video tadi saya mengambil hikmahnya. Ternyata dengan dengan nada-nada yang kita berikan kepada siswa, nada suara baik keras ataupun hukuman yang kita berikan kepada siswa, ternyata itu tidak kita kontrol dari kita sebagai guru. Tapi dengan video ini saya bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, ternyata banyak hal-hal yang bisa kita sebagai guru bisa kita rubah, dan bisa sebagai manajer ya, yang harus kita tanamkan pada diri kita dan harus kita terapkan pada seorang guru. Jadi cuma itu yang saya sampaikan, Pak. Saya merasa bersyukur sekali dengan adanya video kontrol guru ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, memang benar apa yang disampaikan tadi 2 teman kita. Secara tidak sadar ternyata kita sudah memposisikan diri kita pada bagian-bagian posisi tadi. Kita tidak sadar bahwa kita adalah guru posisi penghukum. Saya pun seperti itu. Bahkan secara fisik dan psikis dilakukan untuk menghukum. Ya, saya beberapa kali seperti itu. Itu juga menjadi teguran bagi saya. Dan benar bahwa tadi diarahkan kita adalah posisi sebagai manajer. Ya, jadi demikian pemaparan materi terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Baik, Bapak Ibu, materi yang kedua adalah segitiga restitusi. Mungkin ini baru bagi kita mendengar kata segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Ya, mari kita saksikan bersama pemaparannya. Iya, ini adalah gambar dan penjelasan dari segitiga restitusi. Bagian bawah menstabilkan identitas. Bagian sisi yang sebelah kiri validasi kesalahan, dan yang terakhir di bagian sisi segitiga sebelah kanan adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada posisi kasus tadi siswa yang terlambat itu ada bagian segitiga restitusi ini di dalamnya. Oke, kita lanjut di bawah penjelasan. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ini ada dialog antara guru dan siswa seperti tadi yang contoh. Nah, kata-kata yang biasa digunakan seperti ini untuk membuat anak itu tadi yang gagal, yang salah menjadi positif. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Atau begini, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi itu dialog nanti dijawab oleh siswa ketika kita menstabilkan identitas. Jadi dibuat dulu dia menjadi nyaman, dibuat dulu dia untuk positif lah, tidak merasa bersalah. Selanjutnya Pak Edu. Nah, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah ya ini ada 5 kebutuhan dasar: penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi anak-anak yang berbuat salah itu pasti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Jadi kata-katanya itu seperti ini. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu punya alasan mengapa melakukannya. Nah, biasanya itu ditanya, mulai digali. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya kasus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu validasi kebutuhan. Jadi kalau dia sudah tahu dirinya salah, dibuat lagi dia, dipancing lagi dia untuk bahwa kesalahannya itu, apa yang dilakukan itu salah dan tidak dibenarkan. Lanjut Pak Edu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kata-katanya biasa begini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi seperti orang yang seperti apa? Nah, ini nanti tahap untuk anak itu diakhiri percakapan itu dengan keyakinan bahwa dia sudah melanggar. Nanti di materi terakhir akan kita coba membuat keyakinan. Jadi anak tersebut kesalahan, dia dituntut untuk menyadari bahwa itu salah dan harus divalidasi menjadi sesuatu yang benar. Kemudian dia harus ada tindak lanjut, dia harus masih memperbaiki apa yang harus kita lakukan. Dia harus berpikir, kan dia harus lahir dari anak itu sendiri. Ada video sedikit tentang segitiga restitusi ini. Ya, yang ke bawah tadi, ya ini. Ya, kita harus simak lagi pemaparan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi.
Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ya, disimak pertanyaan-pertanyaan. Pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, kesimpulan dari segitiga restitusi yaitu ada 3 tahapan dan kita itu dalam posisi sebagai manajer, sebagai guru. Jadi ketika ada siswa yang entah dia membuat kesalahannya terlambat, membuang sampah sembarang dan sebagainya, tentu ada 3 langkah yang harus kita lakukan, ya, melalui dialog dengan siswa, melalui percakapan dengan siswa seperti yang dicontohkan tadi. Jadi jangan lupa langkah pertama itu menstabilkan identitas. Jadi karena dia dalam rasa emosi, dalam rasa ya biasa saja sudah kita lakukan, tenang dulu, sabar dulu, tapi kita tidak sadari bahwa itu sudah adalah menstabilkan kesalahan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, setelah itu dia sudah sadar, dia diarahkan dulu bahwa yang dilakukan itu salah dan dia divalidasi. Setelah itu baru tindak lanjut melalui kegiatan meyakini
menanyakan keyakinan. Jadi kata kunci di sini ada keyakinan. Kita akan belajar nanti tentang keyakinan kelas. Ya, jadi sebelumnya ada Bapak Ibu yang mau memaparkan apa yang didapat dari video singkat tadi. Ya, silakan Pak Ibu. Ya, terima kasih. Maaf saya duduk saya penyanyi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah menonton video apa yang sudah kita lihat bersama, bahwa di mana guru itu adalah menjadi posisi manajer dan dia sudah melakukan posisi manajer dengan melakukan segitiga restitusi, yang mana tadi kita sudah nonton, menampilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, itulah manfaat atau kelebihan dari posisi dari manajer. Jadi anak-anak yang sendiri yang menyadari kesalahannya sendiri, dan guru di situ. Nah, itulah tadi posisi kita sebagai manajer. Kita tidak berhak, tetapi anak itu sendiri yang menyadari kesalahannya. Tetapi tadi itulah membuat keyakinan kelas dulu. Dia menanyakan sehingga tadi dia menanyakan keyakinan kelas. Itu. Jadi saya juga sebagai guru adalah manusia yang yang punya banyak kesalahan dan kehilapan. Tetapi saya setelah menonton video ini, saya mencoba menjadi posisi manajer. Walaupun saya juga sebagai guru banyak kesalahan dan kehilapan ketika kita menghadapi siswa di kelas dengan berbagai karakter siswa. Jadi itulah manfaat dari apa yang kita nonton, yang mana 5 posisi kontrol guru, tetapi yang paling dominan atau yang paling kita ambil itu adalah posisi manajer. Mungkin itu saja, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edward. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ada masukan atau bukan gambaran apa yang didapat oleh Pak Edward juga tentang segitiga restitusi ini. Semoga materi bermanfaat bagi kita, dan mari kita terus bercermin ketika kita menyelesaikan sebuah kasus. Apalagi biasa kalau kita guru jaga, oh itu guru jaga, itu guru jaga. Nah, apakah kita langsung tanpa langkah-langkah langsung menghukum atau membuat rasa bersalah tadi dan sebagainya. Jadi semoga pembelajaran tentang segitiga restitusi ini perlahan-lahan bisa kita lakukan. Dan terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, masih semangat? Ya, satu lagi materi yang akan kita ikuti, yaitu keyakinan kelas. Kenapa ini penting? Karena di materi sebelumnya tadi, yaitu segitiga restitusi, ada bagian menanyakan keyakinan. Jadi di sini kesempatan kita untuk belajar apa sih itu keyakinan kelas. Ya, Pak ini di next dulu. Ya, pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak waktu pandemi ya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yang pertama, ada yang bisa jawab? Mengapa pakai helm? Iya, bagus Ibu Ani. Jadi kalau mengamankan bagian kepala kalau jatuh. Yang kedua, apa kira-kira? Mengapa jaga? Yang kedua, supaya terhindar dari bulu-bulu masuk ke mata. Bukan. Oh ya, masih yang pertama tadi. Yang pertama. Oh iya, melindungi mata dari serangga. Yang oke, cukup ya. Yang kedua, mengapa itu memiliki peraturan 3M?
Kenapa kira-kira? Iya, agar tubuh kita terhindar dari virus. Yang keempat, yang ketiga pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti misalnya pelatihan? Disiplin? Ya. Lihat lagi di bawah. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, maksudnya di atas itu ada aturan-aturan. Yang pertama, ini kita belajar peraturan dan keyakinan. Pengantar ini ya. Peraturan harus menggunakan helm. Itu peraturan kan? Yang kedua apa peraturannya? Yang mana tadi? Iya, mematuhi peraturan 3M. Yang ketiga, dapat tetap waktu. Yaitu biasa aturan-aturan yang dibuat. Kira-kira bisa kita ubah itu menjadi sebuah keyakinan atau tidak? Keyakinan maksudnya ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu di poin 1. Kira-kira apa sih nilai kebajikan? Menggunakan helm itu apa nilai kebajikannya? Demi apa? Keselamatan. Ya, itu nilai kebajikan, keselamatan. Ingat, keselamatan. Yang kedua, kesehatan. Bagus. Yang ketiga, disiplin, tanggung jawab. Iya. Mana bagus mendengar kata harus begini-begini atau langsung ke suatu keyakinan untuk dari dalam diri. Kalau begini, kamu harus menggunakan helm. Kira gitu dari luar atau dari dalam diri? Itu perintah aturan itu kita kalau kita baca ya pasti seperti dari luar, seperti dibuat pemerintah saja itu untuk kita. Tapi coba demi keselamatan, demi kesehatan, menggunakan helm demi keselamatan lebih ditekankan dengan suatu nilai. Kan di situ hanya menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, belum ada nilainya kan? Tapi menggunakan helm agar selamat, demi keselamatan. Menggunakan masker demi kesehatan. Menggunakan tepat waktu demi tanggung jawab dan disiplin. Muncul sudah paradigma berbeda dari peraturan dan keyakinan. Sekarang kita akan belajar. Oke, di bawah dulu Pak Idu ada materi 1. Nah ini dari peraturan menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif dan budaya positif. Ini alurnya ya. Kita akan belajar di ungu dan di hijau itu dulu. Lanjut Pak Idu. Nah, ini ada peraturan, ada keyakinan. Coba poin pertama, kira-kira apa keyakinan kelasnya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung. Ada lagi? Yang lain? Tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Ada lagi? Kenyamanan. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri ini. Tanggung jawab boleh. Menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa? Disiplin. Ya, kita akan lihat. Next, Pak Edu. Nah, ini ada tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti itu menghormati orang lain.
Hadir 15 menit berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Bisa juga tanggung jawab, boleh. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Nah, menghormati orang lain itu juga suatu nilai keyakinan, nilai kebajikan, bisa menjadi suatu keyakinan. Nah, ketika anak-anak bersalah, lihat di situ. Ini contoh ya. Misalnya, tapi tidak apa yang ada biasa di kelasnya kita. Tanggung jawab itu ya, selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, ketika kita tanya dia, kamu telah melakukan keyakinan apa yang kamu langgar? Kalau dia bilang itu tidak mengembalikan buku, nah kita hantar lagi dia, itu termasuk keyakinan apa? Tanggung jawab, sehingga muncullah keyakinan-keyakinan, dan dia harus meyakini nilai-nilai yang kita akan susun, kita harus yakini, jangan kita buat tapi kita tidak yakini bahwa itu baik, diyakini bahwa itu baik. Oke, kita akan mencoba membuat ya. Saya akan bagikan sticky note atau pop-it. Yang warna pink ini silakan buat Bapak Ibu. Satu, peraturan kelas dulu. Boleh 2, boleh 3, masing-masing tulis nama dan langsung datang menempel ya. Ya, boleh 2, 3, contoh saja. Nanti Bapak Ibu bisa buat di kelas. Ya, peraturan seperti di atas, yang sebelah sini. Biasa dilarang, jangan, harus. Seperti perintah. Ya, peraturan-peraturan seumpama di kelas kita ingin membuat peraturan. Yang sudah boleh datang menempel di bagian ini. Boleh 3 saja atau 2, nggak usah banyak. Nanti kan kalau sama bisa kita ambil. Ya, mari tulislah. Silakan boleh. Ya. Terima kasih. Jadi nanti ini simulasi sedikit. Oke. Boleh juga nanti di kelas Bapak dan Ibu mempraktekkan dengan siswa. Iya. Tidak usah banyak dulu, ini karena ada 2 saja. Iya. Ada yang mau membacakan peraturannya? Silakan. Ada mic itu. Ibu Ati silakan, mari. Iya. Ibu Ati bisa bantu saya. Ya, kita sudah punya 6 di sini. Mungkin ada yang sama. Silakan Ibu Ati, pilih yang mana mau dibaca. Ibu Ati punya dulu, kita mau dengar. Terima kasih. Baiklah, saya bacakan peraturan kelas saya. Yang pertama, dilarang membuang sampah sembarang. Terus yang kedua, dilarang mengganggu teman. Ya, terima kasih saja Pak. Iya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Ati. Nah, Bapak Ibu, setelah kita punya peraturan kelas, kita akan ubah dia menjadi satu keyakinan kelas. Nah,
di sini ada beberapa. Silakan, saya akan bagikan dulu warna biru ini. Bapak Ibu silakan. Masih ingat tadi peraturannya? Ya, tapi ke dalam menyusun nanti bersama siswa juga yang dibagikan ini, dan usahakan itu lahir dari pendapat mereka, ya, bukan pendapat guru, karena mereka nanti yang akan menjalankan. Kalau masih boleh diambil ulang peraturannya di. Sabar sebentar, kau harus. Tapi mungkin dengan siswa agak lambat karena mereka harus bahasanya itu yang harus dibenarkan. Ini ada sebelum pelajaran dimulai berdoa. Tidak boleh makan pada saat pembelajaran. Jangan makan di kelas. Ya sama ya. Saat pelajaran berlangsung, anjungkan tangan saat bertanya. Jangan bercerita di saat pelajaran dimulai. Jangan makan di dalam kelas. Dilarang membuang sampah di kelas. Dilarang mencoret-coret dinding kelas. Dilarang membuang sampah sembarang. Dilarang mengganggu teman. Jangan ribut di kelas pada saat proses pembelajaran. Keluar kelas harus minta izin. Nah, kira-kira keyakinan apa? Sudah, silakan ditempel di sini. Jadi suatu keyakinan. Ya, sesuai urutan ini, Bapak Ibu gimana tadi supaya nanti kecocokannya kita bisa lihat. Pak Ibu di sini berarti. Oh, satu lagi. Oh iya. Iya. Ada yang mau membacakan? Ibu Ifala, silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya peraturan kelas yaitu jangan ribut di kelas pada saat proses pembelajaran. Keyakinan kelas saya yaitu menghormati orang lain atau menghargai teman yang ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua, keluar kelas harus minta izin, yaitu tanggung jawab dan berkomitmen. Terima kasih. Iya, luar biasa, kita beri aplaus untuk Ibu Ivana. Iya. Jadi Bapak Ibu sudah benar cara penyusunan nilai-nilai keyakinan kelas diambil dari sini, dan Bapak Ibu sudah mencoba membuat suatu nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini kan ada dasar, Bapak Ibu. Keyakinan-keyakinan ini ada dasar. Ketika dipampang di kelas, tanggung jawab. Nah, anak-anak karena sudah diarahkan bersama menyusun, mereka sudah tahu ketika dia salah. Tanggung jawab tadi terkait misalnya nah ini, sebelum pelajaran dimulai berdoa, berarti tanggung jawab untuk berdoa. Nah, dia akan tahu
ketika kita melakukan segitiga restitusi. Jadi ini kita bayangkan di kelas kita dulu, karena untuk secara keseluruhan mungkin berbeda-beda antar kelas. Jadi memang diarahkan kalau sudah paham sih bagus, siapa saja bisa restitusi itu anak. Tapi diarahkan wali kelasnya, karena itu kesepakatan di kelas. Bisa saja keyakinan kelas 1 dan kelas lain itu berbeda. Jadi memang dikhususkan bagi kita guru kelas atau guru bidang studi, ketika dia masuk ada aturan, bukan aturan, ada keyakinan kelas. Nah, tapi mereka lahir dari peraturan yang mereka susun. Jadi kalau siswa mungkin satu orang ada banyak, ini dibuat lagi dalam tulisan, kemudian dicocok-cocokkan, bisa diambil seperti itu. Ada disiplin. Nah, ketika dia salah, keyakinan apa yang kamu langgar? Misalnya disiplin makan di kelas kan, dia makan terus dilapor, di restitusi lah. Jangan selalu kita bilang di sidang, diadili, di restitusi. Coba kita pakai kata di restitusi, sehingga arahnya kita sudah jelas. Oh, identitasnya nanti berhasil. Oh, ada perubahan. Ya, ada perubahan. Jadi tidak hanya habis masalah, tapi dia harus lakukan. Misalnya tadi di video sudah jelas, ada dia akan memasang alarm, dia akan dibantu, ditanyakan terus bagaimana supaya tidak mengulang. Kita harus bisa memancing siswa melalui pertanyaan atau keyakinan-keyakinan ini. Ya, mungkin cukup materi dari saya. Oh iya, maaf. Silakan Bapak Ibu ada kesimpulan, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu setelah kita mendengarkan materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Jeremy, calon guru pemula. Saya akan menambahkan sedikit tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak, dia lebih abstrak. Jadi pernyataannya lebih universal, mudah dipahami, mudah diingat, dan kalimatnya tidak terlalu banyak dibandingkan peraturan kelas. Demikian Pak Jemi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Terima kasih. Ya, ada tambahan dari Pak Edward setelah menyimak dan melihat. Jadi ada perbedaan ketika kita masuk kelas, peraturan kelas dilarang ini. Nah, ini contoh aja. Mana yang panjang-panjang, yang bagian itu yang ini. Peraturan kan? Ya, peraturan. Ada istilah lagi. Peraturan kan dibuat untuk dilanggar, seperti itu. Itu kebiasaan kita memang. Tapi kalau ada keyakinan kelas, ini betul-betul nilai yang tertanam, lahir, dipapang, menghormati orang lain, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kesehatan. Nah, anak-anak kalau sudah nilai itu terus dilihat, mereka sudah tahu, oh arahnya kesehatan, maksudnya bersih lingkungan kelas. Itu maksudnya, bukan cuma ditulis kesehatan, apa maksudnya? Tapi lahir dari hasil diskusi tadi. Jadi usahakan anak-anak betul-betul mencurahkan pendapatnya di bagian ini, tinggal kita arahkan di bagian ini, ya. Jadi peran kita hanya mengarahkan, apalagi kelas bawah, ya. Cukup ya Bapak Ibu materi kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini tentang 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas bisa kita praktekkan sebagai guru yang mandiri dan guru hebat. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kita beri aplaus bersama.